Selamat berjumpa bagi anak Bapak kelas 7. Selamat bertemu pertemuan pertama IPA kelas 7 semester genap. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat bertemu tahun 2021. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Materi kita pada hari ini yang pertama yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Struktur organisasi makhluk hidup ada 5. Yang pertama organisme, yaitu makhluk hidup tersebut. Yang kedua sistem organ. Yang ketiga organ. Yang keempat jaringan. Dan yang kelima sel. Kita mulai. Pengertiannya adalah organisme adalah makhluk itu sendiri. Kemudian bagian terkecil adalah sistem organ. Berikutnya adalah organ. Organ itu adalah kumpulan jaringan. Kemudian jaringan adalah kumpulan sel. Sedangkan sel adalah bagian terkecil makhluk hidup. Sel terdiri dari 2 jenis, yaitu sel eukariot, yaitu sel yang mempunyai membran inti. Yang kedua jenis sel prokariot, yaitu sel yang tidak mempunyai membran inti. Contoh sel eukariot adalah sel amuba, sel alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan contoh sel prokariot adalah sel bakteri dan sel gangga hijau dan biru. Gambar sel hewan, dapat anak Bapak perhatikan, ini gambar sel hewan dan bagian-bagiannya. Kemudian gambar sel tumbuhan dan bagian-bagiannya, dapat anak Bapak perhatikan gambar berikut. Kemudian fungsi bagian sel. Yang pertama, membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya materi sel. Yang kedua, sitoplasma merupakan cairan sel, tempat mengapungnya organel sel. Yang berikutnya inti sel. Inti sel adalah pusat aktivitas sel. Pada inti sel terdapat DNA. Dan inti sel merupakan alat reproduksi sel. Gambar inti sel bisa anak Bapak perhatikan di samping ini. Fungsi organel sel. Yang pertama ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein sel. Kemudian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma untuk mengubah protein dan lemak, atau juga berfungsi menghubungkan inti sel dengan sitoplasma. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi merupakan alat sekresi karbohidrat dan lemak, dan juga berfungsi membawa protein untuk sel. Kita lanjut mitokondria. Mitokondria adalah alat pernapasan sel dan juga pusat energi sel. Kemudian lisosom. Lisosom adalah bagian sel yang menghasilkan enzim pencernaan. Kita lanjut badan mikro, itu adalah enzim pencernaan yang dinetralkan oleh racun. Perhatikan anak Bapak, bagian sel yang ada hanya pada tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel. Yang kedua adalah vakuola sentral. Yang ketiga adalah plastisida atau kloroplas. Bagian sel yang ada hanya dalam sel hewan, yaitu sentrosom, lisosom, dan flager. Jadi bisa anak Bapak perhatikan, sentrosom itu tidak ada pada sel tumbuhan. Lisosom juga tidak ada pada sel tumbuhan. Itulah perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan.
Kita lanjut anak Bapak. Bentuk-bentuk sel itu sebagai berikut. Untuk sel hewan ada bentuknya bulat, pipi, dan seterusnya. Di sana Bapak baca, sel tumbuhan itu bentuknya ada persegi panjang, ada bentuk batang, dan ada bentuk tidak teratur. Kita lanjut bagian yang kedua, jaringan. Tadi jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, sampai jaringan lemak. Sedangkan jaringan pada tumbuhan itu adalah jaringan epidermis, jaringan meristem, dan sampai jaringan plum. Jaringan hewan. Jaringan hewan yang pertama jaringan epitel. Kita lanjut, jaringan otot. Bisa dibaca anak Bapak keterangannya dan perhatikan gambarnya. Kemudian jaringan tulang dan tulang rawan. Ini biasanya terdapat pada tulang rawan hewan atau manusia. Kemudian jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan pada otot dan pada persendian. Jadi jaringan ikat itu terdapat pada jaringan otot dan jaringan persendian hewan atau manusia. Kemudian jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang mengatur seluruh aktivitas makhluk hidup, hewan dan manusia. Kemudian jaringan darah. Itu adalah jaringan yang mengatur peraliran darah hewan dan manusia. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri dari epidermis, meristem, dan seterusnya sampai silem. Perhatikan anak Bapak, fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama epidermis. Epidermis berfungsi melindungi permukaan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi jaringan tumbuhan epidermis itu jaringan paling luar. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah berfungsi melakukan pembelahan sel. Terdapat pada tunas, akar, dan daun. Jadi jaringan meristem untuk pertumbuhan. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar berfungsi untuk menyokong tubuh, penyimpanan cadangan makanan, dan fotosintesis. Kemudian jaringan penyokong berfungsi menunjang bentuk tumbuhan. Kita lanjut anak Bapak. Jaringan pembuluh tumbuhan ada dua. Jaringan pembuluh silem. Jaringan pembuluh silem itu mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan pembuluh phloem adalah jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kita lanjut anak Bapak. Perhatikan gambar jaringan daun tumbuhan. Ini dia gambarnya anak Bapak. Ada jaringan silem, phloem. Perhatikan yang paling tengah adalah phloem, yang paling luar adalah jaringan silem. Ini adalah jaringan batang tumbuhan. Perhatikan gambarnya anak Bapak. Sistem organ. Sistem organ pada hewan yaitu sistem pencernaan. Yaitu untuk mengatur sistem makan makhluk hidup. Kemudian ada sistem pernapasan sampai sistem reproduksi. Sedangkan sistem organ tumbuhan ada dua. Sistem pembuluh silem dan sistem pembuluh phloem. Sistem organ tumbuhan tadi ada dua, yaitu pembuluh silem yang mengangkut air dan mineral dari akar hingga ke ujung daun. Kedua, pembuluh phloem yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh organ tumbuhan. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Maka materi kita akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Karena telah selesai materi kita, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita.